lagi. Halo. Dengan Mbak Astrid ya? Iya, betul. Yang menghubungi saya kemarin? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin saya belum memperkenalkan nama ya kemarin, karena saya juga sempat sibuk jadi nggak membalas chat, mohon maaf ya. Tidak apa-apa, it's okay. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan nama karena saya sudah mengenal Mbak Astrid. Apakah Mbak Astrid nyaman ketika saya memanggil dengan nama saja? Aman. Oke, saya memperkenalkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bernice Bello. Mbak Astrid bisa memanggil saya Tata ya, atau Mbak Tata. Pokoknya senyaman Mbak Astrid aja gitu. Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling ya. Ya, dan ini salah satu praktek saya gitu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Kebetulan ini yang pertama, jadi kayak agak deg-deg ya. Tenang aja ya, Oke. kita cerita-cerita aja kok. Oke, karena ini yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang sesi konseling kita. Jadi sesi konseling itu sesi dimana kita bercerita lah, sesi curhat gitu. Jadi di sini saya sebagai fasilitatornya Mbak Astrid sebagai konselingnya, tapi perlu diketahui ya Mbak, bahwa di sini saya tidak bisa memberikan masukan atau memberikan solusi untuk permasalahan atau cerita yang akan dicerita Mbak Astrid nanti secara gamblang, tapi kita akan sama-sama mencari solusinya Mbak Astrid. Apakah bisa dipahami? Oke, bisa. Oke, dan di sini juga kami mempunyai asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu dimana Mbak Astrid tenang aja. Jadi Mbak Astrid tidak perlu khawatir akan perbincangan kita pada hari ini, karena itu hanya menjadi arsip pribadi saya. Saya, Mbak Astrid, dan Tuhan yang mengetahui ya. Jadi Mbak Astrid tenang aja, saya tidak memaksa Mbak Astrid untuk menceritakan semuanya, namun senyaman Mbak Astrid aja. Apa yang mau disampaikan, sok disampaikan, apa yang enggak apa-apa juga. Oke, bisa dipahami Mbak Astrid? Bisa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja. Oke, lanjut. Jadi di sini juga kami mempunyai time limit ya, yang dimana saya ingin menawarkan kepada Mbak Astrid. Oh, sebelumnya ini, apakah setelah ini ada kegiatan? Setelah ini kegiatanku free sih Mbak, Oh, jadi free. aman. Aman aja. Oke, jadi sepertinya saya ingin menawarkan waktu kepada Mbak Astrid di sekitar 25-30 menit, apakah bisa? Bisa. Oke. Baik, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kalau Mbak Astrid sudah nyaman, apakah sudah nyaman dulu? Aman, ini sudah PW banget ini. Kenyamanan konseling nomor 1 ya. Ya, betul. Oke, saya ingin bertanya pada Mbak Astrid, Mbak Astrid ini perantau atau gimana? Oke, kebetulan saya merantau ke Malang, udah 2 tahun juga di sini. Oh, udah 2 tahun. Iya, Mbak Astrid betul. asalnya dari mana? Saya asalnya di Sulawesi. Oh, Sulawesi Selatan. Iya, betul. Tepatnya di mana Mbak? Di Makassar kebetulan. Oh, di Makassar. Iya. Oh, di Makassar itu khasnya itu seperti apa sih? Kayak entah itu makanannya, terus kayak logatnya. Oh, logatnya. Makanannya aku tahu, pisang hijau itu ya? Iya, betul. Pisang Iya. hijau itu sangat banyak banget teman-teman saya kayak bilang, oh pisang hijau ya. Iya, emang saya juga punya teman beberapa sih dari Sulawesi gitu. Yang memang mereka sering itu kalau di acara ordanya itu mereka sering melaksanakan bazar, jadi mereka menjual itu kan. Oke, jadi Pak Astrid ini dari luar Jawa berarti ya? Betul. Oke. Jika sudah nyaman, mungkin kita akan boleh bercerita. Apakah sudah sedia Mbak Astrid? Oke, sudah. Oke, mungkin bisa diceritakan cerita menarik dari Mbak Astrid ini. Oke, apa ya kira-kira? Mungkin mengenai kegiatan-kegiatan akhir ini kali ya. Atau mungkin ini kayaknya lebih seru deh, hubungan percintaan. Sangat sering nih. Ya, Asmara betul. ya Mbak? Betul sekali, kayak asmara, kayak waduh gitu. Oke Mbak, silakan. Oke, jadi mungkin beberapa week yang lalu deket kan sama orang. Nah, kebetulan orang ini kita sama-sama kenal di satu organisasi dan kita juga satu agama. Jadi kayak oke, gitu. Tapi bedanya itu kita beda-beda suku. Nah, dia orang Batak, saya orang Makassar kan. Gitu. Jadi kayak agak susah nih disatuin. Nah, tapi dia bukan untuk sekarang, dia tuh masih di Malang, tapi bakalan magang
ke Jakarta, tapi dia tinggalnya di Bekasi. Oh gitu. Tuh. Jadi Mbak Astrid ini bisa dibilang bertemu dengan seseorang dalam mungkin satu organisasi ya? Iya, betul, kepanitiaan. Kepanitiaan lebih tepatnya, oke. Jadi Mbak Astrid ini bertemu dengan sosok pria yang dimana memang ya beberapa minggu lalu mungkin akhir-akhir ini lagi akrab-akrab banget ya. Betul. Namun mungkin agak pikir terhadap suku yang dimana laki-laki ini Batak dan Mbak Astrid sendiri Makassar ya. Iya betul. Mungkin memang agak susah ya. Oke Mbak Astrid mungkin bisa diceritakan secara lanjut tuh gimana sih pertemuannya? Lanjutannya sih untuk pertamanya sih kan di kepanitiaan dan setelah itu kayak kita cerita-cerita bareng kayak kenapa sih kamu mau milih, kebetulan di kepanitiaan itu saya ketua pelaksananya dan dia steering komitenya. Jadi mereka yang memilih saya untuk menjadi ketuanya. Nah disitulah saya bertanya kenapa kalian memilih saya, kebetulan cuma dia saja kan yang datang, makanya kita cerita 4 mata. Nah setelah berlanjut dari situ ternyata ada respon dari bilanglah si A ini. Nah bilanglah si A ini udah mulai mendekat lah, dan aku merasa kayak oh mungkin ini secara garis besarnya cuman membahas mengenai kepanitiaan itu. Jadi kayak saya hanya merasa oh oke, iya. Tapi secara lambat laun kayak kok beda ya. Chattingan manusia ini kok udah beda ke saya. Jadi kayak ada perbedaan gitu, kayak secara signifikan ada perbedaan dari kosakatanya. Kayak merasa kayak jadi setelah saat itu saya mengetahui, saya langsung klarifikasi ini kira-kira chattingannya mau dibawa kemana, gitu, kepanitiaan atau ada hal lain, ada hal lain yang mau kamu kulik dari saya. Nah dari saat itu kayak dikulik lah. Nah hingga saatnya bagus dong kalau misal aku mau cerita jujur kan ke dia. Bagus kalau dia mendengar cerita dari saya, bukan dari orang lain, bukan dari POV orang lain. Nah sampai di titik itu aku cerita bahwa aku tuh sebelum kenal kamu, teman-temanku banyak, teman-teman entah itu perempuan atau itu laki-laki, tapi karena teman-teman perempuan saya yang kadang susah diajak keluar main, jadi kayak saya bermain sama teman-teman cowok saya. Tapi kayak itu kayak sebatas teman aja, kayak entah itu bocen kayak kayak gojek lah, kayak ya udah lah, nggak ada sentuhan fisik atau apa gitu, kayak ya udah biasa aja kayak nongkrong, ya udah ngopi, cerita hal random. Tapi setelah saya cerita itu, si A ini kayak merasa lah kok kamu gitu sih, kayak saya paham. Kamu apa ya kira-kira, dia tuh merasa kalau dia aku melakukan hal entah itu boncengan atau seperti apa sebelum bersama dia. Jadi kayak dia mau saya itu melakukan hal the first one with him. Jadi seperti itu. Jadi kayak ya udahlah, saya membalikkan kata-kata itu kayak lah kamu saja bersama mantanmu sudah kesini. Jadi kayak kita serang-serangan lah. Tapi pada akhirnya kayak ya udah aku off dan dia selalu telepon. Jadi kayak aku bilang kayak apa sih kak maumu, kayak aku kok jadi cewek kayak direndahin gitu loh, kayak berpikiran negatif lah kalau aku main sama cowok, padahal kayak biasa aja, ya udah so fine, kayak udah main tugas kayak gak ada perasaan sama sekali untuk merujuk ke hal baper atau apapun itu kan. Terus pada akhirnya ya udah kayak biasa aja, tapi kita masih sering chattingan, teleponan, call gitu, kayak video call. Mbak Astrid, memang pertemuannya ini mungkin banyak di orang yang cinlok karena kepanitiaan. Saya sangat paham yang dialami Mbak Astrid, yang dimana memang mungkin kita akan merasa agak beda ya kalau memang kita menganggap bahwa pertemanan ini murni pertemanan, namun kalau ada perilaku yang mungkin di luar dugaan kita tuh kita merasa kayak memang ini orang kenapa sih sama aku gitu. Mungkin Mbak Astrid merasa seperti itu ya. Untuk beberapa minggu terakhir ini yang dimana Mbak Astrid memang bisa dikatakan ya sudah dekat dengan beliau, si A ini. Si A ini pernah menunjukkan kecemburuan yang memang signifikan atau gimana sih ketika Mbak Astrid mungkin sedang bersama dengan lawan jenis atau gimana? Nah betul, dia secara tidak langsung nggak ngomong saya cemburu, tapi perlakuannya beda. Perlakuan mungkin dari typing chatnya juga ya? Iya betul, typing chat atau pas ketemu kayak dia diem, kayak aduh kayak aku lagi
kayak manusia cenayang ya, harus menekan-nekan manusia ini kayak Iya. aduh aku nggak bisa nih. Seperti itu. Oke, jadi mungkin Mbak Astrid ya mungkin kita sadar tapi kita mau memberikan feedback itu gimana, kita juga bingung nggak Iya, sih betul. harusnya karena kita nggak tahu ini orang, takutnya kita juga salah menduga atau gimana. Tapi memang ketika Mbak Astrid memang merasakan adanya perlakuan yang beda itu, apakah Mbak Astrid pernah menyampaikan satu hal yang mungkin mengarah ke typing chat yang mungkin berbeda itu, perilaku yang berbeda itu, apakah Mbak Astrid pernah menyinggung kepada si A ini? Sebenarnya untuk beberapa waktu ke depan bakalan bahas mengenai hal itu sih. Jadi kayak untuk sekarang jawaban itu belum tahu apanya. Jadi kayak kita bakalan ngobrol lagi sih ke depan. Oke, jadi untuk sekarang nih Mbak, apakah Mbak Astrid mungkin bisa dikatakan ada rasa tumbuh cinta kepada si A ini atau gimana? Soalnya biasanya orang tuh memang dekat tapi pure ingin berteman gitu, Ya, memberikan betul. perhatian tapi pure ingin berteman. Nah, yang saya penasaran nih kepada Mbak Astrid, jika Mbak Astrid berkenan untuk menceritakan, tidak apa-apa banget ya Mbak Astrid? Oke. Iya. Oke, untuk tumbuh rasa cinta kayak aku masih mikir dua kali Iya. karena di hubungan sebelumnya kayak ada rasa trust issue ya. Trust issue. Ya betul, jadi kayak untuk sekarang ini ya udah kayak, tapi aku nggak mau dia hilang gitu loh. Tapi aku nggak tahu ini cinta atau bukan. Kayak dia gimana ya? Kalau keluar bareng ya udah kayak orang pacaran gitu loh. Tapi kayak di dalam hati yang paling dalam kayak ya udah gini aja teman. Tapi di sisi lain kalau dia ngilang kayak aku cari. Oh, oke. Tapi nggak ada something yang bisa bikin aku kayak nih aku cinta sama nih orang gitu. Jadi kayak aku masih menunggu timing yang tepat dari hatiku, kayak masih berproses lah untuk manusia ini. Oke, jadi mungkin Mbak Astrid masih menunggu waktu yang tepat gitu ya. Mungkin seperti biasanya orang belum bisa menduga. Biasa kita merasakan suatu hal tapi kita tidak bisa menjelaskan hal itu ya. Iya, betul. Mungkin Mbak Astrid merasakan hal itu. Ya betul sekali. Selain karena tadi saya sempat mendengar Mbak Astrid mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir ini akrabnya, berarti sebelumnya udah kenal dong? Iya, sebelumnya udah kenal. Jadi oke. kita ini udah 2 tahun kepanitiaan. Nah, tahun lalu kepanitiaan itu aku kenal. Oke. Tapi kenalnya tuh hanya sebatas nama. Kayak kenal gitu. Kenal nama aja. Si A dan si Astrid gitu. Iya, jadi kayak dia juga tahun lalu kan punya pacar, kayak oh aku kenal nih orang, soalnya pernah dia kayak apa dibahas gitu kan. Jadi kayak aku kenal namanya, dia siapa, jadi seperti itu. Terus tahun ini ikut kepanitiaan lagi dan kita bareng. Nah, pada saat itu. Jadi beliau ini yang tadi Mbak Astrid katakan sebagai steering committee ya? Iya betul. Berarti ini senior dari Mbak Astrid? Iya betul sekali. Oke. Baik, dari pertemuan itu memang nggak ada pembahasan sama sekali atau berbincang atau saling menyapa? Itu nggak Sebelumnya? pernah? Iya sebelum mungkin masuk ke panitiaan kedua ini ya, karena kalau dari cerita Mbak Astrid tadi masuk ke panitiaan ini barulah akalnya. Iya. Untuk sebelum masuk ke panitiaan nggak ada sih, kayak emang pure di kepanitiaan ini baru. Oke, jadi baru banget ya, masih hangat banget. Oke, saya ingin bertanya lagi nih kepada Mbak Astrid, perlu dijawab dan perlu juga tidak. Jadi terserah dari Mbak Astrid mau menjawabnya atau gimana. Nah, jika memang Mbak Astrid tadi saya menggarisbawahi bahwa ketika beliau ini menghilang, Mbak Astrid juga mencarinya. Namun emang Mbak Astrid ini masih belum ada tumbuh rasa cinta. Tapi itu bisa dipahami banget ya Mbak Astrid. Kita ini manusia biasa yang memang tidak bisa menduga perasaan kita sendiri. Gitu. Pertanyaan saya kepada Mbak Astrid, ada nggak sedikit aja tumbuh di bawah hati Mbak Astrid mungkin yang akan karena Mbak Astrid juga mengatakan tadi sedang berpikir juga ya, karena banyaknya dipertimbangkan apa segala macam. Mungkin di lubuk hati Mbak Astrid yang paling dalam nih, ada nggak sedikit aja untuk si laki-laki ini? Mungkin Mbak Astrid akan mungkin nanti suatu saat saya akan menerima beliau begini gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan Mbak? Oke, untuk sekarang ini kayak masih kan kemarin tertutup nih. Terus sekarang kayak udah membuka celah sedikit untuk beliau si A ini. Jadi kayak perlahan-lahan, tapi mungkin kalau lancar ya ke depannya kayak akan menerima gitu. Jadi kayak oke, aku buka hati untuk kamu juga buka hati untuk aku, jadi ya udah.
Oke, selain yang Mbak Astrid ceritakan tadi, ada nggak yang perlakuan yang memang membuat Mbak Astrid ini sangat mempertimbangkan gitu? Atau apapun itu yang mungkin membuat Mbak Astrid mempertimbangkan bahwa mungkin pendekatan ini akan berkepanjangan dulu gitu, nggak sampai official dulu. Oke, pertanyaan bagus sekali ya Mbak Tata. Oke, jadi ada pertimbangan sih, kayak kenapa aku masih membuka sedikit pintu untuk dia. Yang pertama itu dia kan baru putus juga nih, Iya, oke. Maret kemarin dia baru putus dari Maret. Nah, tidak mungkin dong, dia kan pacaran 1 tahun tapi putus nyambung, tidak mungkin langsung move on. Ya, saya memahami. Oke, nah jadi di situ kayak untuk permasalahan pertama di situ. Nah yang kedua, beberapa waktu yang lalu dia sempat bilang ke aku kayak dia kan masih menyimpan beberapa nomor mantannya kan, kayak oke, it's okay untuk menyimpan nomor itu, aku nggak mempermasalahkan. Dia sempat ngomong ke aku bahwa kayak kok Astrid gimana nih, aku melihat story si B ini adalah mantannya. Oke, dia itu nanya ke kamu? Yes. Oke. Aku melihat story si B kayak kok nih orang cantik ya. Siapa sih yang gak merasa sakit ya? I feel you banget. Iya betul. Siapa sih yang gak merasa sakit ya tiba-tiba di chat kayak gitu kan? Kok nih orang cantik ya? Tapi kalau aku melihat perlakuannya kayak aduh enggak deh gitu. Jadi kayak aku merasa kayak kayaknya belum cocok nih untuk sekarang ya. Soalnya dia mau dibilang move on juga bukan, tapi dia masih ada mungkin something how kayak sisi untuk space for mantannya ini si B. Terus yang ketiga apa ya, perlakuannya yang buat aku nggak terlalu membuka adalah dia terlalu pas awal ketemu kan biasanya kan harus basa-basi dulu ya. Kayak entah itu kayak oh halo udah gini. Nah dia itu udah di tahap kayak orang pacaran pas PDKT untuk sekarang ini. Jadi kayak apa jangan-jangan di online dia juga giniin ya. Betul. Oke, dari ketiga alasan Mbak Astrid tadi memang mungkin secara umum yang trust issue itu mungkin beberapa orang juga mengalami ya. Namun saya sangat menggarisbawahi kata Mbak Astrid nih di akhir tadi bahwa apakah dia begitu juga kepada seseorang yang lain kan. Oke, saya mau bertanya sama Mbak Astrid, emang sebelumnya Mbak Astrid mempunyai trust issue mungkin atau trauma di masa lalu yang mungkin membuat Mbak Astrid berhubungan dengan sekarang itu agak susah gitu atau gimana? Ada sih satu tapi pas masih tahun lalu kayaknya ya, aku juga lupa. Itu pendekatannya sama yang beda agama. Oke, jadi kayak malu ya. Yes, kita terlalu malu hari ini. Tapi somehow sampai sekarang itu kayak udah temenan aja, kayak baik-baikan aja. Jadi kayak dulu itu ceritanya si C adalah si beda agama. Nah si C ini kayak si C dan saya kayak kita taruhan. Ceritanya taruhan siapa yang baper duluan. Tapi secara tidak langsung kita nggak ngomong satu sama lain. Aku ngomong ke temenku kayak gue taruhan nih sama nih orang, dia bakal baper gak sama gue. Nah terus si C taruhan sama si temennya ini. Nah jadi gitu. Nah seharusnya kalau misal jadi nih temenku dan si teman si cowok ini udah jadian nih sekarang. Nah kalau hitungannya kita juga harus jadi nih ceritanya. Oh ya, saya paham. Oke. Jadi kayak dua gitu loh. Nah kebetulan dia juga teman kelas saya, jadi seperti itu. Tapi somehow sekarang kayak ya udah kalau udah biasa aja kayak udahlah. Dan mengapa hal itu menjadi trust issue? Karena kita deket di hari saya mau pulang ke Sulawesi. Nah jadi di situ ya udah kita LDR dan lambat laun kayak ini orang tiba-tiba ngilang, terus 1 bulan kemudian kayak dia mau posting pacarnya. Oh my god. Ini kayak orang ini dekat sama aku tapi dia juga dekat sama orang lain. Jadi kayak aduh aku kayak takut digituin sama yang sekarang. Oke, saya sangat paham ya Mas. Gimana memang agak biasanya agak aneh ya. Ada juga kemarin konseli yang bercerita bahwa si konseli ini dekat dengan seseorang, dimana memang dia dekat tapi
deketnya ini tuh lumayan lama, mungkin kalau nggak salah 3 bulan yang itu cukup lama nggak sih Iya, untuk cukup PDKT lama. ya. Dia dekat dengan si laki-laki ini tuh mungkin sekitar 3 bulan, namun ternyata setelah si laki-laki ini menyatakan perasaan, memang si perempuan ini mungkin belum siap, karena memang pertama si perempuan ini mempertimbangkan bahwa dia baru putus, dia masih gagal move on, dia masih mikirin mantannya. Mungkin si perempuan ini benar-benar mikirin si laki-lakinya, tapi memang laki-lakinya nggak sabaran gitu kan. Terus perempuan ini sudah menjelaskan, saya juga mempunyai rasa sama kamu, bla bla bla, apa segala macam, cuma untuk memulai hubungan mungkin saya belum siap, karena kamu tahu sendiri saya baru putus dan lain-lain apa segala macam. Ditolak lah, bukan ditolak ya, lebih ke diperhalus lagi, mungkin belum tepat. 3 hari kemudian si cowok ini memposting pacar mungkin pacar ya. Si konseling saya ini kaget, dan itu menjadi trauma, mungkin itu menjadi permasalahan yang dicerita pada saat itu kan, itu menjadi trauma. Dan si konseling ini hanya berpikir bahwa sepertinya transisi ini saya nggak akan melanjutkan begitu. Mungkin dia berpikir bahwa hidup ini berjalan gitu kan. Jadi mungkin dia melupakan hal itu dengan cara banyak kegiatan gitu. Kira-kira Mbak Astrid pada saat itu melupakannya lewat apa? Ya udah sih, waktu aja ya, Waktu aja selesaiin. Oke, Mbak Astrid, menarik banget cerita-ceritanya dan tadi sangat seru. Oke, kira-kira nih saya mau bertanya pada Mbak Astrid, kira-kira apa sih yang diharap dari sesi konseling kita pada hari ini? Oke, yang aku harapin kayak aku mengeluarkan semua keluh kesahku, dan kayak di otakku kayak ya udah jernih, aman. Jadi kayak aku mengeluarkan apa yang tersendat di hatiku, dan Mbak Tata juga mendengarnya. Jadi kayak aku merasa aku ada temen ngobrol gitu, kayak berbagi cerita. Kayak aku merasa plong gitu di hati. Ya meskipun masih akan ada ke depannya, tapi ya sudahlah, tetap jalanin aja gitu kayak. Mbak Astrid nggak usah khawatir, soalnya saya bakal tetap di sini menemani perjalanan Mbak Astrid gitu. Jadi Mbak Astrid butuh teman cerita atau apapun itu, saya tetap siap, tinggal menghubungi aja. Siap. Jadi saya ingin memberikan afirmasi positif sedikit ya kepada Mbak Astrid. Nah, dimana memang kalau dilihat dari cerita tadi ada happy-nya, tapi ada juga sedihnya ya. Iya, betul. Memang kita nggak bisa menjelaskan secara spesifik perasaan kita ini gimana ya. Oke, saya sangat memahami perasaan ataupun apa yang dialami Mbak Astrid. Saya sangat memahami hal itu, karena itu sangat manusiawi ya. Perasaan senang, perasaan sedih itu emang bisa datangnya berbarengan. Dan itu saya sangat memahami, yang dimana saya ingin mengingatkan pada Mbak Astrid bahwa semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri dan kenyamanan kita. Jadi misalnya nih nanti Mbak Astrid akan mungkin belum saatnya menerima beliau, mungkin belum siap untuk menerima beliau, itu nggak apa-apa Mbak Astrid, itu usah dipaksa. Itu menjadi hak Mbak Astrid, karena banyak quotes yang mengatakan bahwa kita nggak mempunyai tanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain. Ya, betul. Kita mempunyai tanggung jawab itu untuk diri kita sendiri. Jadi jika Mbak Astrid memang hitungannya belum siap, itu nggak apa-apa banget Mbak, itu nggak apa-apa banget. Dan saya harap Mbak Astrid memang tidak memulai hubungan ini ketika memang hati Mbak Astrid masih ada mungkin gundah gulana yang mungkin belum tersampaikan atau belum tersalurkan gitu. Dan saya nggak tahu dari semua yang tadi kita ceritakan itu Mbak Astrid sudah menceritakan semuanya, tapi saya sangat proud kepada Mbak Astrid karena sudah berani untuk menceritakan cerita yang sangat menarik tadi. Oke Mbak Astrid, kira-kira masih ada nggak yang mau di ini? Apa ya? Kayaknya udah deh. Oke. Karena mungkin time limitnya udah mencapai waktu, mungkin kita selesaikan ya sesi pertemuan ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu Mbak Astrid. Mungkin kita akan ketemu minggu depan, apakah ada waktu? Minggu depan ada. Oke, nanti kita hubungan aja ya WA Nanti ya. kita hubungin aja waktu yang tepat ya. Oke, senang banget. Akan Mbak Astrid semangat ya dalam menjalani kepanitiaan yang tadi bersama si mas-mas dari komite itu. Oke, semangat ya Mbak Astrid, semangat juga kuliahnya ya, semoga lancar. Mbak Tata juga semangat kuliahnya. Oke, sampai jumpa ya Mbak Astrid. Oke, terima kasih. Terima kasih.